Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Statistik Bisnis 2, kelas MGT 2 yang beranggotakan Safira, Adinda, Surya, Novita, Aisyah, dan Rada. Kami akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear sederhana yang datanya berupa variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Yaitu data yang kami gunakan adalah penjualan rokok di kedai Rada Jalan Camar dengan dua variabel, yaitu harga jual rokok per bungkus dan keuntungan rokok per bungkus yang dihitung dalam rupiah. Selanjutnya, langkah-langkah menyelesaikan analisis data regresi linear sederhana sebagai berikut. Di sini kami mengambil data penjualan rokok di kedai Rada yang dimana dengan jumlah data 12 dengan variabel X harga jual rokok dan variabel Y adalah keuntungan rokok. Untuk menguji analisis regresi sederhana, kita akan menggunakan SPSS. Pertama-tama kita akan ke variabel view yang dimana name itu X dan yang keduanya ada Y. Dengan type numerik, width-nya 8, desimalnya 3, dengan label X sama harga jual rokok dan Y keuntungan rokok. Values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, align-nya right, measure-nya scale, dan roll-nya input. Untuk menguji analisisnya, kita akan memasukkan data tersebut ke data view, yang dimana variabel X memiliki 12 data dan Y 12 data. Mengetahui analisis regresi linear sederhana, kita pertama klik analyze, lalu regression, dan klik linear, yang dimana dependen dengan keuntungan rokok dengan variabel Y dan independennya harga jual rokok dengan variabel X. Lalu oke. Dan inilah hasil output regresi linear sederhana. Yang pertama adalah terdapat variabel enter, yang kedua modal summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, dari tabel di atas itu menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam variabel ini. Yang dimasukkan adalah variabel harga jual rokok sebagai variabel independen dan keuntungan rokok sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan ini adalah metode enter. Selanjutnya, tabel yang kedua, model summary. Tabel di atas menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,470 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,221 yang mengandung pengertian bahwa pengertian variabel bebas atau harga jual rokok terhadap variabel terikat atau keuntungan rokok adalah sebesar 22,1%. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel yang ketiga, yaitu ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya sebesar 2,836 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,123. Nah, jadi angka 0,123 itu kan lebih kecil dari 0,05. Nah, maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel keuntungan rokok, atau dengan kata lain, tidak ada pengaruh variabel harga jual rokok atau X terhadap variabel keuntungan rokok atau Y. Selanjutnya ada tabel keempat, yaitu tabel koefisien, di mana untuk mengetahui nilai konstan A-nya sebesar 0,977, sedangkan nilai harga jual rokok atau B atau koefisien regresinya yaitu sebesar 0,028, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis dengan rumus Y ditambah A ditambah B X. Y sama dengan 0,977 ditambah 0,028 X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan, yaitu konstantanya sebesar 0,977 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel keuntungan rokok adalah sebesar 0,977. Terus yang kedua, koefisien regresi X-nya yaitu sebesar 0,028
menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai harga jual rokok, maka nilai keuntungan rokok bertambah sebesar 0,028. Jadi, dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Lalu, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,123 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga jual rokok X tidak berpengaruh terhadap variabel keuntungan rokok Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 1,684 lebih kecil dari 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga jual rokok X tidak berpengaruh terhadap variabel keuntungan rokok Y. Yang dimana cara mencari T tabel yaitu T tabel sama dengan alfa dibagi 2 dengan N dikurang K dikurang 1. T tabel sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 12 dikurang 2 dikurang 1. T tabel sama dengan 0,025 dengan 9. Yang dapat kita simpulkan T tabelnya adalah 2,262. Nah, selanjutnya mengenai kurva uji regresi linear sederhana. Kita masukkan nilai T hitungnya sebesar 1,684 dan kita masukkan juga nilai T tabelnya sebesar 2,262. Seperti pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa variabel X dan variabel Y itu bernilai positif. Nah, oleh karena itu kurva uji regresi linear sederhananya terletak di sisi sebelah kanan. Merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga jual rokok sebagai variabel X tidak berpengaruh positif terhadap keuntungan rokok sebagai variabel Y, dengan total tidak berpengaruh sebesar 22,1%. Tidak berpengaruh positif ini bermakna semakin naik harga jual rokok, maka tidak berpengaruh terhadap keuntungan rokok tersebut. Mungkin ini saja pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.